Woman Corner Plus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, selamat siang, salam sejahtera. Saya Sylvani Safrudin, hadir dalam program Woman Corner Plus. Segala inspirasi bermula di sini dan kami hadir kali ini bersama tas gendis, tas aslinya Indonesia. Mungkin bagi sebagian Anda yang senang sekali, terutama nih kaum Hawa ya, senang sekali dengan fashion tas. Kini walaupun menjamurnya tas-tas yang banyak ada di Batam, tapi tas gendis tidak kalah saing pemirsa. Ini asli Indonesia. Saya langsung menghadirkan di sini adalah salah satu distributor untuk tas gendis Kepri, Rio dan Kepri ya Mbak ya. Dan di sini ada Mbak Mia. Saya kenalan langsung aja deh kayaknya ya. Selamat siang Mbak Mia, apa kabar? Ya, cantik ya pemirsa dengan pakaian batiknya. Karena memang asli Indonesianya nih, kita harus tonjolkan ya Mbak ya. Apalagi kalau kita sebagai masyarakat Indonesia harus mencintai produk Indonesia. Pasti harus. Pastinya. Baik, Mbak Mia, mungkin tas gendis ini mungkin hanya sebagian kalangan saja yang memahami atau mengerti gitu ya. Kalau Anda yang senang shopping tas atau sering online di internet mungkin ada tahu, karena untuk Batam mungkin nggak begitu terkenal karena menjamur tas-tas yang ada di luar negeri ini cukup ramai ya di Batam. Sangat banget. Tapi yang ingin saya tanyakan sebenarnya ini lebih kepada sudah berapa lama sih sebenarnya tas gendis ini hadir di Indonesia dulu nih Mbak? Kalau tas gendis sudah 10 tahun Mbak. Dan dia memang sudah dalam perjalanan waktu 10 tahun itu dia udah menciptakan kreasi-kreasi yang selalu inovatif dan dia mengikuti apa sih trennya tas sekarang, fashionnya apa sih yang cocok dipakai untuk para wanita ya. Gitu. Oke. Kemudian kalau betul asal dari tas gendis sendiri itu dari mana Mbak? Tas gendis kreativitas dari orang Jogja. Wah, kota Jogja. Kebetulan memang mendong sendiri banyak tanaman mendong itu banyak di Jogja. Petaninya banyak Mbak. Sebenarnya awalnya bukan ditanam oleh petani, tetapi ini adalah tumbuhan liar. Jadi ternyata tas gendis ini lebih menonjolkan adalah bahan-bahan yang ada di Indonesia sendiri, terutama di daerah Jawa sana mungkin ada bahan tertentu yang bisa dikreativitaskan ya untuk jadikan tas, dan tasnya ini pun pemirsa nggak kalah saing dengan tas-tas yang ada di luar dari Indonesia ya. Dan ini juga sempat diekspor ya Mbak, ke negara mana aja Mbak? Ke Amerika, paling besar adalah Jepang. Jepang paling suka nih produk gendis karena kan Jepang lebih menyukai produk yang handmade tetapi bahannya alami. Begitu ya. Justru orang sana lebih memilih produk yang lebih lebih yang alami. Tapi justru kalau kebalikan di Indonesia, justru kalau kita nggak pakai tas nggak bermerek kayaknya nggak gaul deh. Tapi mulailah dari sekarang kali ya pemirsa, kita harus bisa mencintai produk Indonesia sendiri. Dan kadang-kalanya nih Mbak, masalahnya kadang-kadang nanti produk ini bisa tahan lama nggak, nanti ini beginilah. Nah, kualitasnya sendiri untuk tas gendis nih bisa nggak saingan dengan tas-tas yang ada di luar Indonesia sendiri, Mbak? Tentu saja, Mbak. Pertama, kualitas kita udah ekspor ya. Otomatis kita juga udah pakai ISO. Kalau kita udah ekspor itu pasti udah harus pakai ISO juga. Nah, untuk finishingnya, penentuan bahan, kemudian kreativitasnya kita udah ada ada prosedurnya, dan kemudian untuk kita launchingkan ke luar juga udah oke banget gitu. Pasti puas kok konsumen ya. Baik, nah untuk Batam sendiri, kenapa sih Mbak Mia berani untuk menjadi seorang distributor untuk Rio dan Kepri ini untuk tas gendis? Kemudian apakah siap bersaing dengan tas-tas yang ada di Batam? Kita tahu cukup banyak sekali tas-tas yang kalau dipikir-pikir harganya pun juga lebih di bawah harga tas gendis misalnya. Gimana nih Mbak? Salah satunya saya berpikir gini, Batam ini kan terkenal tas-tas yang dari luar yang sebenarnya tiruan juga, tetapi juga ada yang benar-benar asli. Tetapi saya munculkan tas gendis ini, kenapa sih kok di Batam tidak ada tas yang benar-benar Indonesia banget? Begitu. Yang berasal dari bahan-bahan Indonesia juga, ya kan? Kemudian juga tas yang kita ciptakan, maksudnya gendis ya, gendis bag ini juga tidak kalah bagus gitu loh. Dipakai juga fashionable, gitu, kuat, dan dia juga harganya juga terjangkau, Mbak. Justru juga terjangkau? Iya, terjangkau juga gitu loh. Jadi mungkin kadang-kadang kan kalau ibu-ibu kalau harganya agak
agak harga yang bisa disesuaikan dengan kantong gitu ya. Iya, Jadi mungkin di pastilah, Mbak. budget-budgetnya ini tasnya sekian harga, tapi nanti kadang-kadang kan masih ada tuh di kalangan tertentu, wah kayaknya nggak gaul deh kalau pakai tas yang ini gitu. Mungkin masih ada rasa seperti itu, tapi cuman masalahnya ini membiasakan dengan hadirnya tas-tas seperti ini akan sebenarnya come back to nature lah istilahnya. Tapi cuman ini masalah kebiasaan dan masalah kita kebiasaan menggunakan tas-tas yang brand itu kayaknya udah kalangan tertentu sudah jadi tren ya Mbak ya. Benar. Tapi nggak apa-apa, kita berharap dengan hari tas gendis ini semoga kita sebagai kaum mungkin tidak saja perempuan, mungkin yang bapak-bapak juga ya, ada tas-tas yang khusus untuk ditenteng-tenteng tuh yang buatan dari Indonesia. Karena memang dominan untuk tas ini justru lebih kepada kaum wanita atau ibu-ibu dan remaja putri. Tapi jangan salah Mbak Fani, untuk kaum pria juga kita menciptakan tas yang berbahan kulit. Oh ada kulit ya? Asli ya, sapi. Kalau untuk pemilihan bahan kulit itu kita kan ada kulit muda, sapi muda, sapi tua seperti itu. Tetapi karena kalau lentur adalah sapi yang muda, Mbak. Oh begitu. Kasian juga ya mas sapinya ya. Oke, dagingnya dimakan tapi kulitnya bisa digunakan ya Mbak ya. Oke, baik pemirsa, kami akan buka telepon nanti di 462-218 di sela-sela perbincangan kita pada kali ini bersama Mbak Mia, salah satu distributor dari tas gendis untuk Riau dan Kepri. Dan nanti kita bisa tanya-tanya ke Mbak Mia, jika Anda tertarik untuk menjadi resellernya, Anda bisa bergabung nanti di 462-218. Untuk itu jangan kemana-mana, kami akan segera hadir usai jeda pariwara. Woman Corner Plus. Ini baru asli oleh-oleh Batam, kek buah naga, hasil alam Batamku. Kunjungi kami sekarang juga. Oleh-oleh khas Batam Cake Durian Felicia, beragam rasa, coklat kacang, original, coklat ceres, mixed fruit, mocha ceres, keju, lempung, dan almond. Tersedia juga pancake durian. Oleh-oleh khas Batam Cake Durian Felicia, oleh-oleh istimewa buat keluarga, sahabat, dan mitra Anda. Batik Gonggong Lawana, batik khasnya orang Melayu, penuh kaya warna dan corak seperti batik gonggong, batik gong julur, batik kuntum gonggong, batik kemunting, dan batik dugong bintan. Anda bisa mendapatkannya di Tanjung Pinang dan Batam. Tanamlah pinang si rapat-rapat sayang. Batik Gonggong Lawana, batiknya Kepulauan Riau. CV Asa Jaya Mulia menyediakan kebutuhan rumah tangga dan kantor, juga partisi untuk kitchen set, meja kantor, ruang tamu, dan lain-lain. CV Asa Jaya Mulia, Perumahan Bida Ayu, Blok S, nomor 78, Tanjung Priayu. CV Asa Jaya Mulia, mempercantik rumah dan kantor Anda, kami adalah ahlinya. Woman Corner Plus. Woman Corner Plus. Ya, pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di Woman Corner Plus ya pada kali ini. Dan kita juga nanti menampilkan beberapa gambar-gambar tas gendis yang mungkin bisa menjadi alternatif Anda untuk melihat apa-apa saja koleksi yang ada di tas gendis ini. Tapi sebelum itu kita tanya dulu ke Mbak Mia. Untuk Batam sendiri ini sudah berapa lama hadir tas gendis? Tas gendis baru Januari kemarin Mbak. Oke. Untuk pelancingannya waktu gendis di Batam itu saya promosi di Nagoya Hill. Oke. Jadi selain di mall,
juga ada? Ada juga di showroom di Kurnia Jaya. Oh, di rumahnya Mbak Mia ya? Iya. Oke, baik. Dan juga untuk tas gendis ini selain ada di Batam, di mana lagi nih Mbak ada? Kalau untuk tas gendis sendiri, untuk workshopnya ada di Jogja. Jogja. Tapi cara pemasaran gendis sendiri dia tersebar cabang-cabang di beberapa kota besar juga, Mbak. Iya, ada berapa cabang nih? Ada 13 cabang, termasuk Batam. Banyak, ya. Iya. Nah, cabang ini fungsinya adalah dia mendistribusikan dan dia mengangkat reseller. Oh, begitu. Jadi untuk reseller yang ingin bergabung harus menghubungi cabang terdekat. Kalau katalah saya di Batam, ini sampai ke Pekanbaru, Mbak. Oke. Jadi cukup gitu. jadi untuk di sini Batam sendiri sudah ada. Jadi kalau emang orang Pekanbaru pengen buka lagi harus izin dulu ke Mbak Mia ya. Iya, betul. Oke. Baik. Kemudian kalau untuk di Batam sendiri model yang paling disukai daripada customers itu lebih kepada model seperti apa aja, Mbak? Kayaknya kita ada gambar nih, Mbak. Iya, Ada gambarnya. Pemirsa nanti kita akan melihat gambar-gambarnya. Mungkin pihak studio bisa tolong bantu. Ya, ini galerinya ya, Mbak ya? Iya, di Jogjanya. Oh, di Jogjanya. Di Oke, ini tas. workshopnya. Oke, ini Mbak. Ya, ini adalah tas namanya Rimbi. Rimbi. Dia bahannya dari rotan dipadu dengan kulit. Wow, Iya. keren ya, ini bisa pakai untuk di Suasana kerja cukup oke kok, Mbak. Oke ya. Terus kemudian kita ini juga ini berbahan mendong, Mbak. Oh, ini bahan mendong namanya ya. Berbahan Oke. mendong. Kemudian handle-nya dia kulit. Jadi untuk ketahanannya juga dia sangat lama karena mendong itu memang dia selain dia lentur dan tahan nama beban. Oh, beban. Iya. Ini juga sama bahannya? Bahannya yang ini ada kita bikin dua dari bahan rotan dan mendong juga, Mbak. Oh, bahan rotan dan mendong ya. Oke, ini juga Sama dengan yang tadi paling Arimbi. pertama ya. Ini warnanya aja yang membedakan. Iya, karena kan lucu-lucu, Mbak. Memang di Warnanya lebih kreativitasnya ini tidak kalah dengan tas-tas yang branded itu, Mbak. Oh, benar. Ini tasnya sama juga bahannya, Mbak? Iya, ini rotan. Rotan ya. Oke, dan jadi juga sini dari? Iya, ini rotan tapi dengan etnik kerang ya. Kita kan kebetulan gini ya, rotan ini paling banyak ditanam di Kalimantan, Mbak ya. Oke. Jadi setiap produk-produk gendis ini kita tidak hanya bahannya dari Jogja aja, Mbak, tapi di seluruh Indonesia. Kreativitas kita itu ya, kreator kita ya selalu datang ke kota, mungkin ke Kota mana Kalimantan yang ya. punya tonjolan yang Iya. ininya dia diangkat untuk jadikan tas gendisnya. Betul, iya. Ini juga dari Iya, kalau ini agel. agel. Agel, Mbak. Bahannya gitu ya? Iya, agel. Dari apa tuh, Mbak? Kalau Agel itu tanaman juga, Mbak. Dari daerah Dia mana? dari Jogja juga. Oh, Jogja. Kebetulan agel mendong itu Jogja, Mbak. Oke, ini juga dari Ini mendong. Mendong ya. Nah, untuk yang unik-unik yang itu adalah percab, sisa kain itu, Oh, Mbak. percaya kreatif banget. Ini Iya. juga dari mendong juga? Iya, enceng gedok dan Eceng gendok. Oke. Baik, terus berikutnya nih. Wah, keren ya, lucu banget. lucu-lucu. Ada kreativitas bunga-bunga gitu ya, Mbak ya? Iya. Ini juga tasnya dari mendong juga, Mbak? Iya, memang untuk gendis rata-rata kita bahan dasarnya adalah mendong, Mbak. Oke, baik. Ini juga sama ya, Mbak ya? Iya. Wah, pilihan ternyata banyak ya, disesuaikan dengan mungkin ada untuk remaja, ibu-ibu Iya, ya. Kemudian anak-anak juga bisa disesuaikan kali dengan Iya, mungkin anak-anak. cuman kalau untuk anak-anak itu ukurannya biasanya Ukurannya saja yang beda ya? bahan-bahan seperti ini. Oke, ini rata-rata nih bahannya masih itu ya, Mbak ya? Bahan yang Nah, ini yang mendong. kulit, Mbak. Oh, ini kulitnya ya? Yang kulit. Jadi kalau harga itu disesuaikan dengan ini yang kulit ya kata Mbak ya? Iya, kulit. Kulitnya kulit apa nih, Mbak? Kulit sapi. Oh, kulit sapi. Iya. Wah, itu mungkin sapi. harganya lebih tinggi ya? Pasti, Mbak. Karena udah susah. Tetapi sebenarnya lebih tinggi itu seharga dengan harga tas-tas yang branded juga. Oh, iya. Jadi harga disesuaikan dengan kualitas dan juga Bahan yang yang dipakai, dipakai. iya. Tas-tas branded juga sama lah ya, seperti itu, nggak jauh beda ya, Mbak Iya, ya? Nah, sebenarnya Mbak kalau boleh tahu untuk tas-tas gendis ini sendiri memang disesuaikan dengan kita mau menggunakan kemana, mau ke kantor juga bisa. Namanya kita perempuan suka mencocokkan ya. Iya. Baju ini pakai baju apa ya Iya. hari ini gitu loh. Tapi yang pasti ini membuat kita jadi banyak pilihan. Nah, untuk warna itu biasanya begini, bisa datang ke tempatnya Mbak di daerah ke mall. Kita pengen tas ini tapi warnanya yang minta ini gitu, bisa dipesan nggak sebenarnya, Mbak? Pada dasarnya kita ini tas gendis adalah tas handmade ya, Mbak ya. Oh, handmade. Okay. Kemudian kalau namanya handmade itu ada ciri khususnya adalah dia tidak banyak
tidak massal pengerjaannya. Iya, dia kadang-kadang satu unlimited lah ya ceritanya. pasti dan dia tidak terus berproduksi dengan model yang sama, Mbak. Karena tergantung juga pada bahan bakunya juga. Makanya kadang-kadang eksklusifnya Gendis adalah kadang-kadang orang beli customer ya, beli tas Gendis, beli satu ternyata besoknya udah atau